الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi yang pertama terakhir kita sebutkan fatwa dari Samahatul Walid Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tentang metode yang syar'i dalam menentukan masuknya satu Ramadan. Bahwasanya hanya dua metode yang syar'i, yaitu birru'yah, ini yang pertama, ru'yatul hilal, dan yang kedua adalah istikmalul iddah, menyempurnakan jumlah hari. Nah, wal adillatu ala hada, atau sebelum itu, la bil hisab. Dan metode hisab itu sama sekali tidak digunakan oleh salaf. Nah, dalam keadaan di zaman itu telah ada beberapa orang yang mengerti tentang ilmu hisab, fala yu'tamadu alaih. Namun tidak satupun di kalangan para ulama yang menjadikan rujukan dalam penentuan masuknya satu Ramadan dari mereka-mereka yang mengerti tentang ilmu hisab. Yang dalil-dalilnya adalah berikut ini. Nah, yang menunjukkan bahwa metode penentuan masuknya satu Ramadan hanya dengan dua metode. Dalilnya adalah beberapa hadis berikut ini. Bahkan, yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang ke-185, Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Ini penggalan ayat atau kelanjutan ayat yang sempat kita bacakan pada sesi pertama tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kali Allah menurunkan padanya Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan terhadap petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda antara hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, yang melihat bulan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengaitkan perintah puasa di dalam ayat ini adalah ketika telah melihat bulan ataupun hilal tersebut. Walaupun di sana ada sebagian para ulama yang menjelaskan bahwa faman syahida minkumus syahra, yakni barang siapa yang dalam keadaan mukim, tinggal di negerinya atau di daerahnya, yang kemudian masuk bulan Ramadan, maka silahkan dia berpuasa. Namun di sana ada beberapa riwayat hadis yang menguatkan bahwa metode dalam menentukan masuknya Ramadan adalah dengan ar-ru'yah atau istikmalul iddah, adalah beberapa riwayat hadis berikut ini. Pertama, hadis yang muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan faqala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Ramadan dengan sabdanya, la tasumu hatta tarawul hilala,
Jangan kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Wala tuftiru hatta taruhu. Dan jangan kalian beridul fitri hingga kalian melihatnya. Fa in gumma alaikum faqduru lahu. Namun jika terhalangi pandangan kalian dari hilal tersebut, faqduru lahu, maka taksirkanlah dia. Apa maksud faqdurulah? Taksirkanlah dia, prediksikanlah dia, dijelaskan oleh riwayat hadis yang lain. Nah, yang hadis ini juga dijadikan dalil oleh sebahagian kaum muslimin yang menggunakan metode hisab. Bukankah di sini Nabi mengatakan faqdurulah, jika kalian terhalangi dari melihatnya, maka prediksikanlah dia. Oh, berarti kita prediksi dengan hisab. Nah, maka kita katakan bahwa tidak cukup Anda berdalil dengan hadis ini, karena yang dimaksud dengan faqduru lahu adalah keterangannya terdapat di dalam riwayat yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahru 29 lailah." Puasa itu bisa jadi asy-syahru, satu bulan itu 29 lailah. Bisa jadi 29 hari. Nah, fala tasumu hatta taruhu. Namun jangan kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Fa in gumma alaikum. Namun jika terhalangi atas kalian penglihatannya, yakni penglihatan terhadap hilal tersebut, fa'akmilul iddata 30. Maka genapkanlah bilangan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, nanti akan kita dikutkan keterangan para ulama keterkaitan hadis yang sebelumnya dengan hadis ini tentang faqduru lahu dan fa'akmilul iddah. Kita sebutkan dulu riwayat yang lain. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasa kalian karena melihatnya, beridul fitrilah kalian karena melihatnya, yakni melihat hilal. Fa in ugmiya alaikum. Namun jika tertutupi atas kalian hilal tersebut, faqduru lahu 30. Maka prediksikanlah bilangan hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni, itu datang dengan redaksi la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal. Wa la tuftiru hatta tarawul hilal. Dan jangan kalian beridul fitri hingga kalian melihat hilal. Fa in gumma alaikum. Dan jika terhalangi atas kalian dari melihatnya, fasumu 30. Maka berpuasalah selama 30 hari. Ini jika terkait dengan hilal Syawal. Dan masih ada satu hadis sebelum kita bacakan keterangan para ulama tentang riwayat-riwayat ini. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim masih dari sahabat Abdullah ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu. Kami ini adalah umat yang ummi. Kami umat Islam adalah umat yang ummi, la naktubu wa la nahsubu. Kami tidak menulis dan kami tidak menghitung. Asyahru hakada wa hakada wa hakada. Satu bulan bisa jadi demikian, demikian dan demikian. Wa asyara biyadihi thalatha marrat wa aqada ibhamahu fi tsani. Beliau mengisyaratkan dengan jari jemari beliau sebanyak 3 kali, namun mengepal ibu jarinya pada kali yang ketiga. Nah, wasyahru hakada wa hakada wa hakada. Dan satu bulan juga itu bisa jadi demikian, demikian dan demikian. Wa asyara bi asabihi kulliha. Dan beliau mengisyaratkan dengan semua jari jemari beliau sebanyak 3 kali. Khusus riwayat yang terakhir kita sedikit mencontohkan. Nah, inna ummatun ummiyah. Kita ini adalah umat yang ummi, la naktubu wa la nahsubu. Kita tidak menulis dan tidak pula menghitung. Asyahru hakada wa hakada wa hakada. Nah, saya ulangi, asyahru hakada wa hakada wa hakada. Nabi mengisyaratkan dengan semua jari jemarinya, namun pada kali yang ketiga beliau mengepal ibu jarinya. Artinya, 1 bulan itu bisa 29 hari, bisa jadi 30 hari. 30 hari kata Nabi, wa wasyahru hakada wa hakada wa hakada. Beliau mengisyaratkan dengan semua jari jemari beliau sebanyak 3 kali. Artinya, jumlah hari bisa jadi 29, bisa jadi 30 hari. Ini beberapa riwayat hadis. Mari kita dengarkan keterangan para ulama. Keterkaitan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Ada sekitar 4 atau 5 riwayat yang kita bacakan ini. Kata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ahli hadis. Annal amra bit-taqdir lis-shahri idza gumma ayyu'adda sya'ban 30 yawman thumma yusum. Hadis yang memerintahkan untuk memprediksikan bulan yang ketika terhalangi dari melihat hilal, ayyu'adda maksudnya adalah untuk menghitung atau menggenapkan Sya'ban, bulan Sya'ban 30 yawman, selama 30 hari. Bukankah riwayat hadis yang paling pertama yang kita bacakan tadi, Rasulullah SAW menyebutkan faqduru lahu fa in gumma alaikum faqduru lahu. Jika terhalangi atas kalian melihat hilal, maka taksirkanlah dia. Maksud dari taksirkanlah dia artinya sebagaimana di dalam hadis yang berikutnya, faqduru lahu salatin. Prediksikanlah dia menjadi 30 hari. Ini keterkaitan hadis yang satu dengan hadis yang berikutnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan berdasarkan riwayat hadis yang telah kita bacakan tadi. Nah, beliau akan menjelaskan keterkaitan hadis-hadis tadi. Kata Syekhul Islam, wala raiba annahu thabata bis sunnati sahihah wa ittifaqis sahabah annahu la yajuzu al-i'timadu ala hisabin nujum. Tidak diragukan lagi bahwa telah tetap dari as-sunnah as-sahihah, hadis-hadis yang sahih dan kesepakatan sahabat. Perhatikan, yang sepakat ini sahabat Nabi. Annahu la yajuzu al-i'timadu ala hisabin nujum. Bahwa tidak diperbolehkan merujuk pada ilmu hisab dalam menentukan masuknya satu Ramadan.
Kenapa? Nanti akan kita bacakan dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada segelintir sahabat yang tahu ilmu hisab, tapi tidak dikembalikan kepada mereka, tidak dijadikan rujukan mereka untuk menentukan masuknya satu Ramadan. Kama sabata anhu fi sahihain, sebagaimana yang telah tetap di dalam as-sahihain, yakni Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummatun ummiyah." Kami ini adalah umat yang ummi, la naktubu wa la nahsubu. Kami tidak menulis dan tidak pula menghitung. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasa kalian karena melihatnya, beridul fitri kalian karena melihat. Yang dimaksud la naktubu wa la nahsubu, kata Syekhul Islam, demikian pula akan kita nukilkan penjelasan dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa tidak menulis, tidak menghitung terkait dengan penentuan masuknya satu Ramadan. Bukan menulis dan menghitung secara umum, bukan. Karena di zaman Nabi SAW, beliau telah memerintahkan beberapa sahabat untuk menulis hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang dimaksud kami tidak menulis, kami tidak menghitung di dalam riwayat hadis ini, maksudnya dalam penentuan masuknya satu Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yat. Kita tidak menghitung, kita tidak menulis untuk masuknya Ramadan, namun kata Nabi sumu li ru'yatihi. Berpuasa karena melihatnya, yakni melihat hilal, wa aftiru li ru'yati, dan beridul fitri ketika melihat. Kemudian setelah ini, perhatikan ketegasan dari Syekhul Islam, wal mu'tamidu 'ala al-hisab fil hilal kama annahu dhallun fi syari'ah mubtadi'un fid din. Orang-orang yang masih merujuk pada hisab tentang masuknya Ramadan, itu dia telah sesat dalam syariat agama ini, mubtadi'un fid din, bahkan dia telah melakukan bid'ah dalam perkara agama, fa huwa mukhti'un fil aqli, maka dia telah salah walaupun dari segi logika, wa 'alal hisab, apalagi terkait dengan al-hisab. Keterangan Syekhul Islam ini bisa didapatkan di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa pada jilid yang ke-6 halaman yang ke-70. Mari kita dengarkan. Nah, fadhil. Ayo. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Ahmad ibn Ali Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari, tepatnya pada jilid yang keempat halaman yang ke-163, ketika beliau menjelaskan hadis inna ummatun ummiyatun, kami ini adalah umat yang ummi, la naktubu wa la nahsubu, wal muradu bil hisabi una hisabun nujum wa taysiriha. Yang dimaksud oleh Nabi, kita ini umat yang ummi, tidak menulis dan tidak menghitung, artinya adalah terkait dengan perjalanan bintang. Nah, fil hukmi bil hisabi aslan. Nah, bahkan yang nampak dari semua dalil-dalil yang ada, keharusan untuk mengaitkan hukum. Bahkan secara yang nampak dari dalil-dalil yang ada adalah untuk menafikan keharusan, menafikan, meniadakan rujukan kepada hisab
secara asal, secara prinsip dalam menentukan masuknya satu Ramadan. Dan adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Apabila terhalangi atas kalian hilal, maka genapkanlah jumlah hari Sya'ban sebanyak 30, walam yakul fas'alu ahlal hisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian mengatakan bertanya kalian kepada ahli hisab. Tidak kemudian Nabi mengatakan fa'in umma alaikum, sekiranya terhalangi atas kalian hilal tersebut. Tidak kemudian mengatakan fas'alu ahlal hisab, bertanya kepada ahli hisab. Tidak. Nah, karena kata beliau Imam Al-Hafidz, karena telah diketahui di antara sahabat ada yang mengerti ilmu hisab. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan mereka sebagai rujukan. Namun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika terhalangi pandangan kita dari hilal, fa akmilul iddata 30. Genapkanlah bilangan Sya'ban, bilangan hari di bulan Sya'ban menjadi 30. Wal hikmatu fihi, dan hikmah di balik ini semua kata Imam Al-Hafidz, kaunul adad indal ijma' yastawi fihi al-mukallafun fayartabi'ul khilaf wan niza' anhum. Agar semua itu memiliki yang sama. Dalam artian kaum muslimin semuanya akan setara, akan sepakat dalam menentukan masuknya satu Ramadan. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ketika Rasulullah SAW menafikan ilmu hisab hanya dengan ru'yah atau istiqmal, agar semua kaum muslimin itu memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan masuknya satu Ramadan, yang dengan itu akan hilanglah perselisihan di antara mereka. Fayartafi'u minhumul khilaf wan niza'at, agar supaya hilang dari kaum muslimin itu khilaf, perbedaan, dan juga an-naza'at. Apa namanya? Silang pendapat. Berbeda kalau mulai dijadikan hisab sebagai rujukan. Dengan ini kita mengerti, kita memahami bahwa ilmu hisab atau metode hisab dalam menentukan satu Ramadan adalah sebab terbesar terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Karena tidak semua orang tahu. Tidak semua kaum muslimin tahu. Adapun ru'yah siapapun bisa. Bahkan Abdullah ibnu Umar yang waktu itu di zaman Nabi yang masih remaja, ru'yahnya, penglihatannya, Abdullah ibnu Umar dijadikan rujukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan satu Ramadan. Kendati beliau umurnya masih remaja, Abdullah ibnu Umar. Kenapa? Karena kaum muslimin semua setara, sepadan, sama, dan akan hilang daripada mereka pertikaian, pertengkaran, perselisihan terkait penentuan masuknya satu Ramadan. Coba ketika dijadikan hisab sebagai patokan, maka telah terjadi perselisihan di antara mereka ahlul hisab sendiri. Di antara mereka yang menggunakan metode hisab sendiri itu berbeda-beda. Jangan antum kira orang yang menggunakan metode hisab itu semua sama dengan hitungannya. Mereka berbeda-beda, berselisih. Di antara mereka ada yang mengatakan, di antara metode hisab
Ada yang dikenal dengan mereka istilah wujudul hilal. Artinya, walaupun hilal itu baru sekitar 0,5% atau 0, sekian persen derajat, bukan persen, 0, sekian derajat, itu kata mereka sudah bisa dikatakan wujudul hilal. Sehingga ketika dikatakan wujudul hilal, itu sudah bisa dikategorikan masuk 1 Ramadan. Ternyata mereka yang menggunakan juga metode hisab dalam penentuan 1 Ramadan, itu di antara mereka ada yang menyelisihinya, bahkan mengatakan ini yang salah, hitungan ini tidak benar. Harus mencapai 2 derajat sehingga dia bisa dikategorikan sebagai imkanur ru'yah, kemungkinan besar dilihat walaupun tidak benar-benar terlihat, tapi kalau dia sudah 2 derajat mesti sudah masuk Ramadan. Ternyata ada pihak lain lagi yang sama menggunakan metode hisab dalam menentukan 1 Ramadan, mengingkari itu tidak cukup 2 derajat. Karena kalau ada awan tebal tidak mungkin dilihat. Karena imkanur ru'yah artinya kemungkinan besar dilihat. Nah, kalau terhalangi dengan awan yang tebal tidak mungkin terlihat. Karena hilal itu hanya lingkaran kecil bulan sabit yang apabila tertutupi oleh awan tebal tidak mungkin terlihat. Sehingga harus ada yang mengatakan di antara mereka harus 4 derajat, ada yang mengatakan harus 8 derajat. Di antara mereka sendiri telah berselisih. Sehingga kata Imam Al-Hafidh, hikmah di balik ini semua adalah tetap terjaganya persatuan kaum muslimin, karena dengan metode ru'yah istiqmal iddah akan mempersatukan semua pendapat kaum muslimin dalam menentukan masuknya 1 Ramadan. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah ini kita akan masuk pada syurut wujubis shaum. Syarat wajibnya puasa. Namun sepertinya pasal ini baru akan kita sampaikan pada sesi berikutnya. Iya, karena anak khawatir aja. Pasal ini termasuk pasal yang membutuhkan konsentrasi. Sementara jam yang seperti ini, konsentrasi itu berkurang, tidak bisa maksimal. Nah, apalagi belum makan siang ini. Bisa jadi ada yang ngantuk, terlewatkan. Jadi insya Allah pasal tentang syarat wajibnya puasa akan kita bahas pada sesi berikutnya. Namun secara umum di antara syarat sahnya puasa yang disebutkan oleh para ulama, yang pertama adalah muslim, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah aqil, yang keempat adalah qadir mampu, yang kelima adalah muqim tidak safar, yang keenam adalah khalim minal mawani bebas dari halangan, dan ini khususnya bagi para wanita. Akan ada keterangan yang panjang, pembahasan fikih yang panjang terkait dengan wanita berhalangan. Nah, atau wanita yang menyusui. Nah, atau wanita yang nifas. Demikian pula tentang orang yang sudah tua renta. Nah, atau gila, atau pikun. Ada pembahasan yang terperinci dari para ulama kita terkait dengan hukum-hukum syariat tentang mereka terkait dengan puasa Ramadan. Dan insya Allah kita akan rinci pada pertemuan atau sesi berikutnya insya Allah ta'ala. Adapun untuk sesi yang pertama dan kedua ini kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.